Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususna bi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa yu'idhu alina min barakatihi wa asrarihi wa anwari wa nafahati fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan dawa'i an-nafi'i fi huduril qalbi. Bayan dawa'i utawi kiku mertelaake tombo an-nafi ikang manfaati fi huduril qalbi ing dalem hadiri hati. Iklam barwasira annal mu'mina setune wong mukmin iku labda ora kena ora apa ya guna yen to ana sapa mukmin iku mu'azziman wong kang ngegungake lillahi maring Allah azza wa jalla wa qaifan lan wong kang wedi min saking Allah wa rajian lan kang ngarep-ngarep lahu maring Allah mustahiyan tur kang wirang min taksiri saking pepekone mukmin Malayan paku mongko ora kapecat sapa mukmin an hadhil ahwali saking iki pira-pira tingkah ba'da imani sause imani mukmin wa ing kanat senajan ana apa kuwatuha kekuatane ahwal iku qadri kuwati yakinihi kelawan kadar kekuatane keyakinane mukmin. Fa in fikaku mongko utawi kapecate mukmin anha saking ahwal fi sholati ing dalem salat iku la sabab ora ana sabab iku maujud lau kedue in fikak illa tafarqal fikri angin pisah-pisahe pikiran wa taksimal khatiri dan kebagine ya kerentek wa ghaibatil qalbi lan ilangi ati anil munajati saking munajat kalau lantaran lali dari salat saking salat wala yuhilan ora nungkulake anis sholati saking sholat apa ilal khawatiru angin pira-pira kerentek alwaridatu kang pumeka asahilatu kang nungkulake Wadawa umongko tai tombone
fi ihdharil qalbi ing dalem ngadirake ati wa utawi dawa iku dafutil kal khawatiri nolak menggono pira-pira karentek walai faulan ora den tolak apa syai'u suci-wici bila kitab isababi angin kelawan nolak sabab syik wal taklam mongko weruh sira sababahu ing sabab syik wa mujiba mamardilan nggon kang majibake nggon tumekane wa mujiba mawaridil khawatiri lan kang majibake pira-pira nggon tumekane pira-pira kerentet imayakuna iku imayakuna ana yen to napa mujib iku amron perkara orijan kang metu amron perkara widati ing dalem zati qalb batinan kang batin kang jero amal kharijana pun utawi perkara kang jaba iku fama yakro iku fama monggo barang yakro kang ndodhok apa mak asam ing pengrungu ayat haru to pertelo apa mak bil basori kedue peningal fa inna zalika monggo setune mengkono mak iku yen kopiah tabiku terkadang nyamber apa zalika alhama ing sejo ya hatta yatba'u saenggo manut sapa mat atau qalb hatta yatba'u saenggo manut apa qalb ing ma wa yatasarrafu lan merintai apa ma zalika wi ing dalem qalb summa tanajjar summa tanjaru li ketarik minhu saking mau pal fikratu pikir-pikir ila wairihi maring liyane ma wayata salsalan dadi ranti-ranti apa wair wayakulan ana pal ibsar ningali sababan minangka sabab lil iftikari maring pikir-pikir umata sirulu dadi apa ba'dil kal afkari sebagiane mengkono pira-pira pikiran iku sababan sabab lil ba'di maring sebagian kang weneh di bab tentang upaya atau tamtobo obat yang bermanfaat supaya bisa menghadirkan hati ketika sedang sholat. Maka seorang mukmin yang mengagungkan Allah itu ada satu kepatutan, keharusan sebagai seorang mukmin dia harus takut kepada Allah, takut dan mengharapkan, takut akan siksanya, mengharapkan akan ridhonya, akan pahala jarinya. Dan dia harus merasa malu kalau dia sembrono atau ceroboh, taksir, pepeko di dalam amal ibadahnya. Nah, ini tidak lepas dari seorang mukmin akan menimpa dirinya. Imannya akan diuji dengan hal-hal seperti ini. Halil ahwal ba'da imani wa in kana quwwatuha bi qudrati kuat yakini. Maka kekuatan daripada batinnya tergantung kekuatan daripada imannya tergantung kepada kekuatan dari keyakinannya. Demikian juga ketika di dalam sholat la sababa lahu illa tafarruqu fihi. Kualitas sholat yang dilakukan seorang mukmin itu tidak lepas daripada sabab-sabab yang menjadikan sholatnya itu berkualitas. Di antaranya hal yang menyebabkan adalah karena adanya pikiran-pikiran lain yang timbul atau yang muncul ketika sedang melakukan ibadah sholat. Atau ada kemerentek itu apa ya? Di dalam hatinya ada bisik-bisik ya.
bukan bisik-bisik tetangga, itu bisik-bisiknya setan, ya. Gangguan daripada setan di dalam hati sehingga dia merasa menjadikan di sholatnya tidak khusyuk, tidak bisa hifdzul qalbi. Wa taqsimaha khatir wa ghaibatul qalbi anil mujadad wal ghaflati anis shalah. Sehingga pikiran yang bermacam-macam terbawa ke dalam sholat, ya, sehingga ya mengganggu upaya kita di dalam bermunajat, di dalam menghadap kepada Allah di dalam sholat. Wa yuhi anis shalah ilal khatir al-waridah as-sailah. Maka tidak lain hal-hal yang mengganggu di dalam sholat adanya kerentek, khawatir yang timbul sehingga menjadikan konsentrasi ketika kita sholat menjadi terganggu, sehingga itulah yang menyebabkan sholat kita menjadi kualitasnya menjadi tidak sempurna. Fadawa fi idharil qalbi tafutil kal khatir. Maka upaya untuk bisa menghadirkan hati idharil qalbi ketika sholat, yaitu ya menangkis atau menolak adanya kerentek-kerentek yang ada, yang timbul di dalam hati ataupun pikiran. Nah, bisanya ditolak hal-hal tersebut kalau kita ketahui sebabnya. Kenapa sebab timbulnya kerentek atau pikiran-pikiran ketika sedang sholat itu? Wala'al sababahu. Maka harus kita ketahui sebabnya apa timbulnya kerentek-kerentek itu. Ada kalanya pikiran-pikiran itu, kerentek itu timbul dari luar, ya, atau juga berasal dari dalam diri sendiri. Nah, amal khariju fama yaqru as-sam'a. Adapun hal yang ada di luar, ya, di luar diri seseorang yang sedang sholat adalah sesuatu yang mengganggu pendengarannya atau sesuatu yang mengganggu penglihatannya. Sedang sholat Allahu Akbar mendengar suara ni rumah irama lagu dangdut, Al-Fatihahnya malah belajar Quran Karim gara-gara mendengar lagu dangdut sehingga mengganggu konsentrasi. Atau pandangan matanya yang tertuju pada sesuatu, ya, maka pandangan sesuatu yang baik sholat yang menggunakan sajadah yang gambarnya itu biasanya Ka'bah atau Masjidil Haram, dia masjid. Jangan gambarnya artis, pun sajadah kok gambarnya artis juga, ya. Jadi supaya menjadikan titik konsentrasi ketika sedang sholat. Ya, hal ini yang bisa menyebabkan gangguan sehingga kita tidak bisa ihdharul qalbi di dalam sholat. Jadi karena faktor dari luar dan dari dalam yang benar, yang diantaranya sebab pendengaran atau sesuatu yang kita dengar ketika sholat atau sesuatu yang kita lihat ketika sedang sholat. Awal harun basori fa inna dzalika qad yahtalifu. Karena hal-hal tersebut terkadang mengganggu konsentrasi, ya, mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat. Wa yakunu al-ibsaru sababan iftikari. Tsumma tasiru ba'du tilkal afkar sababan libati. Karena dari satu sebab yang dilihat akhirnya ngambrak kemana-mana. Ketika sholat kok melihat gambarnya apa, barang apa begitu ya, sesuatu, misalnya gambarnya mobil, katakanlah demikian. Pikiran belakang, oh ya aku duwe utang kredit durung mari. Wah, mobilku wis wae nyervis, kuline wis wae ganti. Ini yang berantak pikiran itu timbul. Gara-gara lihat gambar kecil walaupun itu, atau ketika sholat memandang ke dalam sajadah, ke atas sajadah ada seekor lalat misalnya. Wah, ini bulah lalat itu dia penyakit, kunang panganan, macam-macam, akhirnya timbul ke hal-hal yang lain, menjadikan kelambrak dan karuan pikirannya. Itu yang menjadikan tasir ba'du tilkal afkar sababan ibati. Pikiran-pikiran yang muncul itu karena melihat sesuatu menjadikan sebab hal-hal yang lain atau ya pikiran-pikiran yang lain karuan ngambrak. Wa man utawi wong kawiyat kang kuat apa niyatu man. Wa alat lan luhur apa himmatu sejane man lam yulhihi mongko ora nunggulake iman apa mabarak. Daro kang kelaku apa ma ala hawasi ing atase poncon driyane man.
orang yang kuat niatnya, ya, kuat kebulatan hatinya, walat himatu dan tinggi sejane, ya, maksudnya dia ibadah itu, maka sesuatu itu tidak akan bisa mengganggu, tidak akan mengganggu konsentrasinya di dalam sholat. Kalau dia memang betul-betul, ya betul kuat, niatnya kuat, ya, iktikadnya kuat di dalam beribadah atau di dalam sholat itu. Walakin dhaifu tetapi ini utawi wong kang apes kula Buddha ora kena ora. Ya. Apa yang tafarqa yang kok pisah-pisah bi sebab ma apa fikru pikirane ad-dhaif. Wa ila jutawi nambani ayyata farqa iku qatu hadil asbabi mudhati sampai dari upaya atau usaha untuk mengobati atau mengatasi adanya pikiran-pikiran yang pecah di dalam sholat, yang timbul di dalam sholat, ya maka harus diputuskan tingkat sebab-sebab timbulnya pikiran-pikiran yang ada di dalam hati atau pikiran itu. Bi'an yahudho basaru, bi'an yahudho kelawan yang ngeremake sopoman basaru ing peningaliman man dhaif, ya. Wa biaya uta kelan yen ngeremake sapa dhaif basaru ing peningali dhaif. Au yusolli utawa salat sapa dhaif fi baitin ing dalem kamar rumah mudlimin kang peteng. Au layatuka utawa ora tinggal sapa dhaif baina yadai ing dalem antaraning ngarepe dhaif maing barang wa aulayatuka baina yadai ma yusilu asah maing barang sing kang ngumpulake apa ma asau ing ponjong griyane dhaif wa yakrubu lan ngeparek sapa dhaif min haitin saking tembok inda sholatina likane sholati dhaif alat hatta latatasia sehingga ora dadi jembar apa masafatu basori jarake peningaliman pelakoni peningaliman atau jarake peningaliman wayah tarizalan ngrekso sapa dhaif minas sholati saking sholat ala sawari ing ngatasi pira-pira gang pira-pira lorong wa fil mawadi ilan pira-pira panggonan al mangkusati kang den garis-garis al masmuati kang den gawi walal furusilan ing atase pira-pira lemek al masbu wati kang den wedel dianyam walidari kalan krana mengkono ayah tariza minas shalah ala sawari kana ana sopal muta'abbiduna wong kang merdi-merdi ibadah iku ya ta'abbaduna merdi-merdi ibadah sapa muta'abbidun baitin ing dalem rumah sohirin kang cilik mudlimin kang peteng satu utawi jembari bed iku qadru sujudi kira-kirane sujud iku qadru sujudi sak kira-kirane sujud ya kuna supaya napa zalika mengkono-mengkono bed iku ajma'a ngumpulake apa zalika lil himami maring pira-pira sejo wal aqya utawi pira-pira kekuatan wal aqya utawi pira-pira wong kang kuat minum saking muta'abbidun iku kan ana sapa aqya iku yahduruna hadir sapa aqya al masajid ing pira-pira masjid
wa yahudduna lan ngremaki sapa akuya al-basara ing peningal, wala yujawizuna lan orang ngliwati sapa akuya iklan basar maudhi as-sujudi ing panggonane sujud, wa yarona lan nekatake sapa akuya kamalas salati ing sempurnane salat, yen la ya'rifu ing dalem yen to ora weruh sapa akuya man ing wong ala yaminim ing ngatasi kang ana ing ngatasi sisih tengene akuya wasimali lan sisih kiwane akuya. Salah satu upaya untuk bisa khusyuk di dalam sholat, ihdhurul qalbi fi sholat, ini bagi orang-orang awam, orang-orang seperti kita ini, oleh Imam Al-Ghazali diberikan solusi. Apa solusinya? Biaya wudu basorhu, dengan memejamkan mata. Walaupun secara fikih kan makruh ya, sholat orang-orang makruh. Tapi ini salah satu upaya untuk mengatasi gangguan-gangguan ketika di dalam sholat. Jadi memutuskan sebab-sebab terjadinya ketidakkhusyuan di dalam sholat. Qat'u hadhil asbab, ya sebabnya karena apa? Sebabnya matanya melihat sesuatu sehingga buyar konsentrasinya di dalam sholat. Maka mengatasi itu adalah dengan cara memejamkan mata untuk lebih membuat konsentrasi di dalam sholat. Ya yahudu basaru au yusolli fi baitin mudlim, atau sholat di dalam kamar yang gelap gulita. Kamar khusus untuk sholat. Di satu rumah ada satu kamar khusus yang gelap gulita. Ini upaya untuk qat'u al-asbab, ya yunafi ihdhurul qalbi. Upaya untuk memutuskan sebab terjadinya ketidakmampuan kita untuk menghadirkan hati ketika sedang sholat. Ya. Pertama dengan cara memejamkan mata. Kemudian upaya yang kedua dengan sholat di dalam kamar yang gelap gulita. Ya, bahkan mungkin tidak bisa melihat tangannya sendiri. Au la yatruk baina yadayhi ma yasiru, atau juga ketika sholat ya, menghilangkan apapun yang ada di depannya. Mungkin juga nggak perlu pakai sajadah lah, polos saja, ya, nggak ada gambar apa, nggak ada tulisan apa. Ini salah satu upaya supaya tidak mengganggu konsentrasinya di dalam sholat. Atau juga yaqrubu min haitin, sholat dengan mendekat ke dinding, ya. Jarak dengan dinding hanya satu jarak satu sujud. Kira-kira ya berapa ya, 1 meteran ya, atau kurang. 3/4 meter atau kurang, atau pokoknya cukup satu sujud sebatas itu saja ya, ketika sholat, sehingga apa? Tidak ada jarak pandang matanya yang lebih daripada titik fokus ketika ruku atau sujud ya, atau ketika di dalam sholat, ketika berdiri pandangan mata menuju ke pusat titik sujud. Jadi persempit jarak dengan dinding sehingga tidak akan melihat macam-macam yang lain. Atala tatasi'a masafatu basori wa yahtaliza min as-salat ala sawari wa fil maudhi' al-manghusat, dan menghindari tempat-tempat yang kira-kira itu banyak dilewati orang, di lorong-lorong pintu atau tempat yang ada garis-garisnya ya. Atau ya mungkin juga sajadah kan ada gambarnya, gambar masjid, gambar Ka'bah. Itu pun kalau itu dianggap mengganggu konsentrasi, ya sudah nggak usah pakai sajadah atau pakai lemek yang polos saja. Sajadah yang polos yang nggak ada ukirannya, nggak ada gambarnya, nggak ada macam-macamnya. Maka walidhalika kana al-mutabidun yatabaduna fi baitin sawirin mudlim. Maka itu ada sebagian orang-orang yang berusaha beribadah dengan baik, itu kalau ibadah, kalau sholat di dalam kamar yang kecil gelap ya. Jadi hanya sebatas lebarnya satu sujud itu ya, kira-kira nggak sampai 1 meter ya.
nggak sampai. Setengah meter cukup untuk sujud, ya. Ya, guna dari asbabul haim, karena itu supaya apa, lebih bisa membuat konsentrasi di dalam sholatnya. Wal aqya minhum kanu yahduna al masajid wa yahuduna al basra wa lijawizna maudhi'a sujud wa yurna kamal sholat bi alla yaqifu man ala yamin, ya. Wal aqya, dan orang-orang yang kuat himmahnya, kuat niatnya, kuat iktikadnya, mereka hadir di dalam masjid pun dengan sholat dengan memejamkan mata, ya. Padahal mereka dianggap ini orang-orang yang khusyuk, orang yang dianggap sempurnalah ibadah sholatnya, itu pun masih memejamkan mata dalam upaya untuk lebih konsentrasi di dalam hidurul qalbi wal jazmi fi mawdi'i sujud wa yaruna kamalas sholat. Wala ya'rifu man ala yaminihim, dan juga tidak mengenal siapa yang ada di kanan dan kirinya, nggak tahu karena saking konsentrasi penuh. Dengan memejamkan mata dia nggak akan terlihat apa yang ada di depan, apa yang ada di kiri dan yang di kanan. Ini salah satu upaya untuk ihdharul qalbi. Wa amma asbab, Allah ya'rifu man ala yamini wa shimali wa kana Ibnu Umar. La wa kana lan ono sapa Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu iku layat ora tinggal sapa Ibnu Umar di maudhi salat ing dalem panggonane salat mushafan ing mushaf wala saifan lan ora pedang illa naza'u angin nyopot sapa Ibnu Umar ing mushaf wala kitaban lan ora kitab atau tulisan illa ma'ahu angin ngelebur sapa Ibnu Umar kitab. Bahkan Ibnu Umar pun, Abdullah bin Umar yang terkenal zuhudnya, anaknya sahabat Umar, itu pun kalau sholat itu di depannya disingkirkan segala hal yang ada. Bahkan mushaf Al-Quran yang biasa dibaca pun diletakkan di tempat lain, ataupun pedangnya tidak ditaruh di depannya, tidak atau di sampingnya, pokoknya tidak terlihat oleh mata. Ini upaya untuk lebih konsentrasi di dalam sholat, ya. Apalagi sekelas kita, tentunya lebih dari itu, ya. Upaya kita bagaimana supaya bisa lebih ihdharul qalbi ketika sholat atau lebih khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Wa ma tadi hal-hal atau sebab-sebab yang zahir. Wa amal asbabu anapun utawi pira-pira sabab al batinatu kang batin kang samar iku faya mongko te asbab iku asyaddu berat. Sebab-sebab yang sifatnya batinnya ini yang lebih berat daripada sebab-sebab zahir yang mengganggu konsentrasi di dalam sholat. Wa innaman mongko setune wong tasa'abat kang cawang-cawang di kelawan man opal humu pira-pira lihatin di adiyati dunia di audiyati dunia ing dalam pira-pira jurangi dunya iku layan asir ora karingkes apa fikru pikirane man difanin ing dalam fan wahidin kang siji balaya zalu balik ora kinsir dikisir apa pikir yatiru mabur apa pikir janibin saking siji arah ila janibin maring arah kang meneh. Sebab-sebab batin yang menjadikan sulitnya ihdharul qalbi ini lebih berat daripada sebab zahir. Karena orang yang perhatiannya bercabang-cabang dalam urusan duniawi, jurang keduniaan, itu tidak bisa memusatkan pikirannya dalam satu titik. Urusannya dunyane wakeh, ya, dia akan kesulitan meringkas pikirannya di dalam satu titik, satu kotak. Balanya saja, tetapi bahkan niatnya mabur, pikirannya belakang atau kondisi, mergo iling urusan dunia. Bisa dari satu sisi ke arah yang lain, mikir siji perkara belakang perkara liyane. Gak mari sampai salatnya mari, gak kroso.
Karena apa? Ya pikirannya mabur tadi. Mabur mikir dunya, mikir bondone, mikir utangi, mikir usahane, macam-macam. Wa ghadul basari utawi ngremake peninggal iku layunihi ora nyukupi apa ghadul basar. Iku layunihi ora nyukupi apa ghadul basar iman. Maka orang yang urusan dunia ini ruwet, itu enggak cukup dengan memejamkan mata bisa konsentrasi. Masuk mata ini melek merempodo pikirannya karuan ketika sholat. Wa inna ma mongko setune barang wa akang tumiba apa mafil qalbi ing dalam ati ing qablu saking sadurunge sholat iku kafe nyukupi bisuli mari ngungkulake ya. Apa yang timbul di dalam hatinya sebelum dia sholat, ngurusi dagang, ngurusi bisnis, ngurusi utang, itu akan terbawa masuk ke dalam ketika sholat. Lain urusan di luar, urusan duniawi, tapi ketika sholat masih terpikir di dalam hati, masih terbesit di dalam hati. Nah, ini otomatis tetap akan mengganggu konsentrasi, sehingga tidak cukup hanya memejamkan mata ketika sholat. Lain nama waqafil qalbi min qablu kafil suhri. Apa yang terjadi, apa yang masuk, ada yang timbul di dalam hati sebelum sholat itu sudah cukup untuk membuat konsentrasi buyar ketika sholat. Wa za mongko tawiki mawaqa'a. Iku hafadha tariqu. Wa za tariqu ayarudda an-nafsa qahran ila wa yaqahu. Wa za mongko tawiki perkara waqa'a iku tariqu tawi dalane man iku ayarudda yen tombale aki sapa man anasa ing awak-awakan kohron kelawan nyereng ila fahima maring maham barang yakra'u kang maca sapa man ima isolati ing dalem salat wa yusgiru halan nungkulaki sapa man ing nafas di kelawan ma an ghairi saking liyane ma wa yu'inuhu lan nulungi ing man ala dzalika ing atase mengkono-mengkono raddun nafsa yudha nafsa apa yastaika yen to cawis-cawis sapa man lau krana araima qabla tahrimi ing dalem sadurunge takbiratul ihram bi an yujaddida kelawan yen to nganyar-nganyari sapa man ala nafsi ing atase awak dhewe man nafsi ngatasi awak dhewe man ing atase atine man dzikrul akhirati ing eling akhirat wa mauqifil munajati wa hadril maqami wa mauqifil munajati lan nggon kumandheke munajat bisik-bisik wa hadril maqami lan kekuatirane derajat kuatir derajat baina yadayila ing dalam antaraning ngersane Allah Subhanahu. Maka bagi orang yang terbiasa sibuk dengan urusan duniawi, biasa ngurus bisnis, tidaklah cukup dengan memejamkan mata saja di dalam sholat untuk idharul qalbi. Tapi jika ada upaya lain, ya, yakni ayyarudda nafsa qahran ila fahmi ma yaqra'u. Ya, berusaha keras memaksa dirinya untuk bagaimana dia paham apa yang dia baca ketika sholat. Dan itu harus dipelajari apa makna daripada kalimat subhanallah azimi wa bihamdi subhanallah a'la at-tahiyatul mubarak ini harus dipahami artinya. Itu salah satu upaya untuk bisa konsentrasi memecahkan daripada kerentek-kerentek yang duniawi yang ada di luar ketika dia di luar sholat. Jadi dengan cara memahami arti daripada bacaan di dalam sholat dipahami, dibaca kemudian dimengerti, dipahami, maka
Ini salah satu upaya yang bisa dilakukan ala dzalika yasta'idza dengan cara bersiap-siap ketika sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram sudah ditata hatinya. Allah Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Tapi ya nggak perlu diterjemahkan gitu ya, kayak dulu ada orang yang sholat kalau bahasa Indonesia juga itu ya. Maksudnya sebetulnya sih baik, tapi salah, nggak ngerti caranya. Maksudnya baik supaya bisa dimengerti sholatnya, tapi ngawur, ya gawe dalil ya, gawe corone dewi itu. Ya. Itu sebetulnya kan upaya untuk bagaimana dia memahami atau konsentrasi di dalam sholat, memahami apa makna daripada bacaan-bacaan ketika dia sedang sholat. Cuma nggak tahu caranya, dia ngawur. Nah ini Imam Ghazali sudah memberikan salah satu jalan, salah satu upaya bagaimana kita bisa hidul qalbi ketika sholat. Kalau tadi timbul dari luar, ya, secara zahir. Ada dengan cara memejamkan mata, dengan sholat di dalam kamar yang gelap dan sempit, dengan menyingkirkan benda-benda yang ada di sekitar kita ketika sholat, supaya tidak mengganggu konsentrasi kita ketika sholat. Dan kemudian yang sifatnya batini, ya, ini karena apa? Pikiran penuh dengan urusan duniawi. Maka upayanya salah satunya tidak cukup dengan hanya memejamkan mata. Jadi harus dia bisa upaya bagaimana dia mengetahui atau memahami makna bacaan yang dia ucapkan ketika sholat. Itu supaya apa? Menutupi kerentek atau pikiran yang timbul di dalam hati dan pikiran. Mikir bisnisnya ditumpul karo bismillahirrahmanirrahim artinya apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia mengalihkan konsentrasi dari urusan duniawi kepada bacaan-bacaan yang dia baca ketika sholat. Wa anwari wayu ini ala dzalika yastaida qabla tahrim wa yujadda ala nafsi dzikrul akhirah. Ya, kemudian dengan upaya selalu mengingat akhirat, ya, mengalihkan dari ingat kepada dunia kepada ingat kepada akhirat. Bagaimana sholat ini harus khusyuk supaya ini bisa menyelamatkan di akhirat, ya. Kemudian dia harus pahami bahwa sholat adalah dia sedang berkomunikasi dengan Allah. Mosok pantes wong sholat kok pikirannya belakang atau kok dinti. Maka diupayakan dia gambarkan dia sedang bermunajat, berbisik-bisik, berkomunikasi dengan Allah. Dan dia harus merasa apa? Masa saya harus pikir yang lain padahal saya sedang menghadap kepada yang Maha Agung. Saya merasa dirinya tidak pantas memikirkan yang lain selain apa yang dia sembah itu. Baina yadil subhanahu wa huwa al-muttali'u wa yufariqu qalbahu qabla tahrimi bis shalat. Wa utawi makom utawi matlahun ningali wa yufariqu lan ngosongake sapa man wa yufariqu lan yen to ngosongake sapa man qalbahu ing atine man qabla tahrimi sadurunge takbiratul ihram bis sholati kelawan salat amma saking barang yuhimuhu kang migateake apa iman wala turku mongko ora tinggal sapa man nafsi maring awak dhewe liman sulan ing ketungkul atau penggawean atau kesibukan yaltafitu kang noleh ilaihi maring suhul apa khatiru kerentek iman, kerentek atine iman. Jadi dengan upaya itu mengetahui arti daripada bacaan yang diucapkan, ya, kemudian mengingat akhirat, melihat dunia sedang berhadapan dengan zat yang Maha Agung yang tidak pantas kita tolak oleh kehidupannya, yang mengosongkan hati. Sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram kita kosongkan dulu segala urusan duniawi, segala apa-apa yang kita pikirkan sebelumnya, kosongkan ya, urusan duniawi dikosongkan, konsentrasi saya ini sedang menghadap kepada zat yang Maha Agung, menghadap wajah kepada raja di raja, kepada maharaja. Nggak pantas saya kok pikiran saya kemana-mana, konsentrasi saya kok kemana-mana,
atau nolah-noleh gak karu-karuan. Ama yaimu wa fala yatruku nafsi sulan, sehingga dia tidak meninggalkan apapun kesibukan di dalam hatinya. Ya, pikiran yang ada di dalam hatinya tidak ada lagi, sudah disingkirkan, ya, sehingga konsentrasi akan tertuju kepada sholatnya. Qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Abi Syaibah maring Utsman bin Abi Syaibah, ini setune ingsun iku nasi tulali ingsun an akula ing yen to ngucap ingsun laka maring sira antah marra ing yen to nutupono sira al-fitra ing kendil alladzi fil baiti kang ana ing dalem omah. Rasulullah pernah mengatakan kepada Utsman bin Abi Syaibah, saya lupa katakan padamu, nek kowe salat kompormu patenono, kendilmu ya tutupono, jika mengganggu pikiran. Nah, kalau enggak bagaimana? Sedang masak ditinggal sholat, gak dipateni, selalu kita Allah Akbar, kompormu tak pateni agak turun. Nah, ini otomatis akan mengganggu konsentrasi. Maka sebelum sholat bereskan dulu urusan duniawi. Nih masak ya dikat dulu lah ya, setengah matang gak apa-apa lah, atau kira-kira ini nanti matangnya sekian jam lagi gak apa-apa, itu sudah ada perkiraan, sehingga merasa aman lah ya. Jadi selesaikan dulu urusan duniawi, sehingga ketika sholat tidak akan mengganggu pikiran. Kok ndang durung tak kunci dhisik sepedae. Ya kate sholat kunci kabeh omahe, lawange digembok kabeh. Ya sehingga sudah aman, tidak ada pikiran timbul. Sama juga ya setan penggaweane enggak gitu. Ya selalu ada saja pikiran. Padahal pintu sudah ditutup, dikunci. Kalau saya kepikiran, wis tak kunci tak durung. Itu sering terjadi seperti itu. Loh, sepeda wis tak gembok tak durung, wis tak tenggok tak durung. Padahal sudah dikunci, ditenggok. Tapi masih ada pikiran seperti itu. Ini was-was. Was-was yang memang corong setan seperti itu. Fainau la yang dari ayakuna fil baiti syai'un yusrilu an-nasa an sholatihim. Ya. Fainau mongko setune kelakuan iku layang bali ora sayujo. Apa yakuna yen to ana iku fil baiti ing dalem omah apa syai'un suci-suci. Yusrilu kang nungkulake apa sik an-nasa ing manungsa an sholatihim saking sholatin nas. Nah, tidak layak di dalam rumah itu mengganggu apa yang ada di rumah, itu mengganggu konsentrasi seseorang di dalam sholatnya. Terus nang masjid, tuh ke masjid iling loh, kompole durung tak pateni, ya. Khawatir kobong main. Maka selesaikan dulu urusan dunia, urusan yang ada di rumah dibereskan, kabeh disaponi, diresihi, ya. Pel perlu berangkat ke masjid. Tidak layak sesuatu yang ada di dalam rumah itu menjadikan seseorang itu terganggu di dalam sholatnya. Fahadha tariqun, itu tariqu taskinin. Fahadha mengkotai al-madhur, upaya tadi di atas. Itu tariqu taskinil afkari, dalane ngantengake pira-pira pikiran. Wa ing kana mongko lamun ana apa kelakuan iku laes ranteng apa awa iju afkari pira-pira ubai pira-pira pikiran iman ya dawa iklan iki tombo al musbini kang menengake wala yunji mongko ora nyelametake iman pala yunji mongko ora bisa nyelametake iman apa ilal musilu angin tombo waras alladzi yakmau kang nyegah apa musil madatadai ing asal penyakit akmati saking pira-pira jerune pira-pira otot wawate musil iku yang dura yang kondingali yang dura yang kondingali sapa man fil umuri dalam pira-pira perkara asarifati kang ngengokake asalilati kang nungkulake
an idharil qalbi saking ngandhirake ati wala syakalan ora ana mamang iku mujud yen anna hasdune umur iku ta'udu bali apa umur ila muhimmati maring pira-pira kepentingane man wana lan setune umur iku inama sorot pestine dadi apa umur iku muhimmatin pira-pira kepentingan sahwati kedue sahwati man wa yu'aqibu mongkon natrapi sapa man nafsu ing awak dhewe man untuk nyopot antul kasawati sanging mengkono sahwat mengkono kesenengan wakot itilkal ala iki lan megot mengkono pira-pira ketergantungan Pakuluma mongkote saben-saben barang yushilu kang nungkulake apa ma ing man an salati saking salate man iku fawa mongkote kuluma iku ditudini melawani agamane man wa jundu iblis lan bolon iblis adwiyon pane musliman baim saku mongko utawi oleh ngekerman wadharu duwit melarati alihi ing atase man untuk roji dinikan saking untuk ati kuman waya ta'ala sumangka dadi selamat sapa man minhu saking ma ikhraji kelawan ngetokake ma kama kaya barang ruya kang den riwayatake apa nausune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku halamala bisa ing dalem semangsane nganggo sapa nabi alhamisata ing selendang alatiatahu alhamisata ing selendang alatiatahu kang paring ing nabi alatiatahu biha Abu Jahmin alatiatahu kang paring ing nabi ya ing komisah sapa Abu Jamin Abu Jam walailan ing ngatasi komisah alamun utawi corak wa shallalan salat sapa nabi ya kelawan komisah nasa mongko nyopot sapa nabi nasa mongko nyopot sapa nabi ing komisah ba'da salat sakti salat nabi wa qala lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idhabu lunga sira biha kelawan komisah ila bijamin maring Abu Jam wa inna mongkostune komisah iku alhadni lungkulake apa komisah ing ingsun anifan halimau an salati saking salat ingsun waktu nilan teka sira ing ingsun bi ambijaniyati Abi Jahmin lawan jarik polose Abu Jaham. Jadi itu salah satu upaya untuk menghadirkan hati di dalam sholat, jalan yang bisa menenangkan pikiran dari cabang-cabang pikiran yang bercabang-cabang. Dengan upaya seperti itu ya, ad-dawat nambani perkara sing ndadekno salat gak kusuk gak dari qalbi. Ayat fil umur as-sarifata sayyidati an-idhal qalbi. Jadi kita lihat ya, apa hal-hal yang bisa menyebabkan kita tidak idhal qalbi. Apapun masalah itu ya, terutama yang masalah yang sifatnya duniawi biasanya. Ya. Itu sudah pastilah ya untuk masalahnya kita. Ya. Wala syakan la ta'udu ila muhimmati. Jadi tergantung pada apa ya, kesibukan atau kepentingan orang yang bersangkutan. Kalau dia seorang pedagang, pikirannya untung rugi, itu akan terbawa di dalam sholat. Kalau itu seorang guru, pikiran dia apa boleh kuiki, ya, apa nilai ini itu, ya pikir itu. Dan juga yang lain, petani yang ngono, itu tak pupuk apa. Iku ya apa hasilnya panenane kulit nganggo bibit iki. Apa ana pahamane apa ndak? Ini tergantung pada masing-masing profesi orang yang bersangkutan.
kualitas daripada sholat itu. Ihdul qalbi, upaya untuk ihdul qalbi ya dengan menangkal sebab-sebab yang terjadi yang menimbulkan ketidakkhusyuan di dalam sholat itu yang harus diatasi. Bahkan Rasulullah pernah satu ketika menggunakan selendang atau apa itu ya, selendang berapa? Serban. Jadi itu yang diberikan oleh seseorang, dan ini selendang ini bercorak, ono garis-garis, ono pola-pola ya. Itu saja. Kemudian Nabi merasa terganggu ya. Kemudian dilepas Nabi sudah gak bagaimana dibalik no ijol ini selendang ini kok ganggu garis-garis ini ya, coraknya ini ijol sing polos yang putih sing gak ono gambare opo-opo. Ini adalah upaya, bahkan Nabi pun sedemikian itu di dalam upaya untuk mengkonsentrasikan beliau di dalam sholat. Padahal siapa yang meragukan Nabi? Siapa yang meragukan kekhusyuan Nabi di dalam sholat? Ihdul qalbinya Nabi kayak apa? Sudah nomor 1. Itu pun masih berusaha ya, secara zahir pun mengupayakan supaya tidak ada hal yang mengganggu di dalam sholat beliau. Ya, dia ila Abi Jahmin. Ya. Karena apa? Corak serban ini mengganggu konsentrasi saya di dalam sholat. Apalagi setelah kita ya, kalau apa iso terganggu. Wa amara perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitasdidi siraki na'lihi, kelawan nganyar-nganyari serampate sandali Nabi, sumanaloro nuli ningali sapa Nabi ilaihi maring siraki na'lihi di sholatin dalam sholatin Nabi. Itu karena keranane ana apa sirok iku jadi dan anyar, pamara mongko perintah sapa Nabi ayan za ing yen to nyopot ayun za ing yen to den copot minha yen to den copot apa sirok minha saking ni'al wa yuratulan den balikake apa siraku serampat sandal al-khaliqu kang amok wis ajur. Bayangkan itu ketika pernah beliau Rasulullah pakai terompah ya, dulu kan terompah gitu. Serampat itu kan yang bertali itu ya, sandal yang ada talinya melungker-melungker itu. Kalau kita ya sandal jepit lah gampangannya, ono serampati itu loh ya, serampati anyar, serampat sing lawas pedot suwek diganti sing anyar ya. Ganti sing anyar ketika dipakai di dalam sholat ya, dulu masjid kan masih berupa tanah biasa ya, kayak sekarang belum cor-coran, belum pakai keramik seperti sekarang ini ya. Jadi masih berupa tanah biasa, tanah patok-patok. Itu masjid zaman dulu hingga sholatnya pakai sandal yang tentu suci ya, sandalnya ya suci, pakai terompah itu. Ketika sholat beliau melihat ke bawah, terlihat serampat sandal yang baru, sehingga menimbulkan gangguan konsentrasi pada beliau. Bahkan Nabi pun merasa seperti itu fi sholatihi, karena serampatnya anyar. Padahal yang lama itu sudah putus mestinya, itu sudah rusak. Maka diganti dengan yang baru supaya bisa dipakai lagi. Ternyata itu malah mengganggu konsentrasi ketika sholat tuh serampatnya anyar. Maka kemudian Nabi memerintahkan untuk terus balik mana serampatnya sing lawas, pasang mana pedot itu. Terus sambungan mana dilem kalau al-tiku apa saya itu ya. Perintahkan untuk dikembalikan serapat sandal yang lama. Padahal sama wis rusak, wis hancur katakanlah pedot, disembung mana. Tapi lawas ya. Bukan serapat yang baru malah dilepas lagi. Ini salah satu upaya untuk menghilangkan sebab-sebab terjadinya ketidakkonsentrasian di dalam sholat. Ini kan Nabi memberikan ibrah kepada umatnya sedemikian itu. Ya, kalau kita pakai sandal baru, pikirannya bisa kemana-mana. Karena mereka mungkin merasa ya senang atau bagaimana. Nah, ini bisa menimbulkan ketidakkhusyuan di dalam sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam
qad ihtada naklan fa'jabu husnuha fasajada wa qala tawaddu'tu li rabbi azza wa jalla kaila yaktadani summa kharaja ya fada fa ila awali sa'irin latihan. Oh ya, gini kan. Wa kana lan ono Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qadih tada teman-teman nganggo sapa Nabi nak pating sandal. Pak Jabau mongko nggawakake ing Nabi fokus bagus lan wasajada mongko sujud Nabi. Wa qala lan dawuh Nabi tawadhu andap asr ingsun ya Rabbi maring pangeran ingsun azza wa jalla kaila yang kutoni supaya ora bendu sapa Rabbi ing ingsun cuma kharaja nuli metu sapa Nabi ya kelawan na'al pada fa'a mongko aweh sapa Nabi ing na'lan ila awalis sa'ilin maring kawitane wong kang ngemis laki aku kang ketemu sapa Nabi ing sa'il. Satu ketika Nabi sholat ya memakai sandal yang baru, kemudian sandal baru membuat dia itu kagum karena kebagusannya, kemudian dia sujud ya. Waktu akan dulu berkata, saya tawaduk, saya andap asor di Rabbi kepada Tuhanku di dalam sujud ya, supaya tidak murka kepada maksudnya karena apa ya, dengan menggunakan pakaian yang bagus dengan sandal yang bagus itu kan lebih merasa pantas di hadapan maharaja sang maharaja. Itu pun kemudian oleh Nabi setelah sholat keluar dari masjid sandal yang baru itu diberikan pada orang pertama yang dia temui, orang peminta-minta yang pertama beliau temui duluan. Terus PN sandal anyar. Karena apa? Ya, karena mungkin saya nggak tahu apa sebabnya. Karena ajabnya tadi itu mungkin. Ya. Karena artinya bisa apa? Menjadikan rasa kagum kepada yang lain selain Allah. Ya. Kemungkinan itu. Karena merasa bangga kepada selain Allah. Kalau kita kan tidak. Ya, senang, bangga. Karena kita bahkan mengalahkan bangga atau takjub kita kepada Allah. Orang-orang biasa seperti kita. Tapi tidak. Ada sesuatu yang lebih menyebabkan perhatian lebih yang mengganggu perhatian kepada Tuhannya, beliau singkirkan. Bahkan apapun yang beliau punya yang berharga bagi beliau. Suma'amaron diperintah sapa Nabi alian ing Ali radhiyallahu ayastaria ing yen tuku sapa Ali lau krana are Nabi nak laini ing sandal loro sibtaitaini ya, kang polos karone jar dawaini kang bersih karone pala bisa mongko nganggo sapa Nabi ing nak laini. Dan dia merintahkan sahabat Ali membeli 2 sandal yang biasalah, yang murah-murahan sehingga orang macam-macam ya, yang jelek-jelek, yang murah-murahan. Ini upaya untuk menghilangkan rasa ujub takjub kepada selain Allah. Ini Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi fi yadi khatamun. Wa kana lan ono Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fi yadi ing dalam astane Nabi. Apa khatamun ali min dabin saking mas qoblat tahrimi ing dalam sadurunge den haramaki wa kana lan ana Nabi walal mimbari ing atase mimbar para mahu mongkong buang sapa Nabi ing khatam wa qala lan dawuh Nabi sahulani hadza sahulani nungkulake ing ingsun apa ada iki khatam
nadratun ilaihi wa nadratun ilaikum. Nadratun taisak peninggal iku ilaihi maring khotam. Wa nadratun utawi sak peninggal iku ilaikum maring sira. Ketika emas belum diharamkan bagi kaum laki-laki, beliau punya khotam atau cincin dari emas yang beliau pakai ya. Ketika beliau sedang berkhutbah di atas mimbar ya, beliau buang cincin itu, cincin emas itu buang. Kenapa? Karena mengganggu konsentrasi beliau. Sahulani hadza, cincin ini membuat konsentrasi saya buyar. Satu arah melihat kepada cincin, satu pandangan arah kepada hadirin. Jadi khutbah kalau masih cincin, kalau masih hadirin. Ada ini yang dianggap mengganggu konsentrasi oleh Nabi, sehingga dibuang ketika beliau sedang khutbah di atas mimbar. Oh, gawe dhewe temu ae go mulih ya. Wali emas. Larang Mas. Warilan den riwayatake apa nabatul hatta sedunia butul hak. Iku salat sapa butul hafiz haidin ing dalam perkebunan wafilat iku ing dalam haid sajarun utawi wit. Wajib mongko gawokake apa sajar ing Abu Thalhah. Wajib mongko gawokake ing Abu Thalhah. Tipsiyun wajib mongko gawake Abu Thalhah apa tipsiyun manuk kutub ora kang mabur apa tipsi bisa jaring dalem wit yaltamisu halin tetanggengan apa tipsi mahrajan ing nggon metu. Wa'at ba'ahu mongko ngetutaki ing tipsi apa basaru peningali Abu Thalhah saatan ing dalam siji wektu sumalayatri nuli ora ngerti sapa Abu Thalhah kam ing biro salat sapa Abu Thalhah. Ketika sahabat Abu Thalhah salat di dalam kebun, dalam taman yang ada pohonnya, itu ada burung perkutut bertengger. Kemudian Abu Thalhah melihat ya, sehingga pandangannya tertuju kepada burung yang indah itu ya. Kemudian matanya mengikuti sampai akhirnya dia lupa berapa rakaat dia sholat ya. Akhirnya ini mengganggu konsentrasi. Pada karo mongko nutur sapa Abu Thalhah li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ing barang asoba kang mengenani apa ma'ing Abu Thalhah minal fitnati saking fitnah ya. Jadi mergo nguasi manuk mau akhirnya konsentrasi sholatnya buyar baru pirang rakaat. Cuma kala nuli dawuh sapa Abu Thalhah ya Rasulullah itu Rasulullah ya wa utawi haid iku sedekahun minangka sedekah fadhu Aisu sita, pada mongko mugi nyelehake tuan ing haid, aisu sita ing dalam sekiranya kerso tuan. Di taman itu, di perkebunan itu dia sholat melihat burung di atas pohon sehingga matanya melihat mengikuti sampai terbang dan hingga buyar konsentrasi sholatnya berapa rakaat dia nggak tahu. Akhirnya laporan Kanjeng Nabi, kalau saya sholat saya terganggu oleh burung yang bertengger di pohon di kebun saya, sudah saya sedekahkan terserah engkau mau diapakan ya, kebun itu hanya apa dilepas tanahnya itu diberikan dijadikan sedekah. Karena apa? Gara-gara adanya burung yang mengganggu konsentrasi ketika sholat. Coba wong saiki ngono ya mergo menguasai montore anyar sholat terganggu, wah sholat motor nggak konsentrasi, tak kayak wong ae atau didol karena kayak dewe ya, tetap kayak dewe. Didol kayak wong coba niwani. Salah satu
upaya di dalam mengatasi gangguan-gangguan yang timbul ketika kita sholat dan cara mengatasinya ya, karena waktunya sudah lewat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi famfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmati wa aminna fi tariqati wa nu'afati minal tamin. Rabbi famfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmati wa aminna fi muhafatin minal tani. Rabbi famfa'na bi barakatihi wa minal husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa muhafatin minal tani. Al-Fatihah. Hadanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.